Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Intan Khoirunisa. I'm from class C and my ID number is 12050300115. And now I want practice to be an interpreter. Why School Should Start Letter 14 by Wendy Troxel. Ini pagi hari, gelap gulita di luar. Putra saya yang berusia 14 tahun tertidur lelap di tempat tidurnya, tidur dalam tidur remaja yang sembrono dan lelap. Saya menyalakan lampu untuk membangunkan bocah malang itu, karena aku tahu, seperti merobek plester, lebih baik cepat selesai. Saya mempunyai teman yang berteriak api hanya untuk membangunkan anak remajanya yang sedang tidur. Dan sebagian lainnya begitu muak, sehingga dia terus menyiramkan air dingin ke kepala putranya hanya untuk membangunkannya dari tempat tidur. Terdengar brutal, tapi mungkin familiar. Setiap pagi, saya bertanya kepada diri sendiri, bagaimana saya bisa mengetahui bahwa saya tahu dan melakukan apa yang saya lakukan untuk mencari nafkah, melakukan ini kepada anak saya sendiri. Anda tahu, saya seorang peneliti tidur. Jadi saya tahu terlalu banyak tentang tidur dan konsekuensi dari kurang tidur. Saya tahu bahwa saya merampas waktu tidur yang sangat dibutuhkan putra saya sebagai remaja yang sedang berkembang. Saya juga tahu bahwa dengan membangunkannya beberapa jam sebelum jam biologis awalnya memberitahu bahwa dia siap, saya benar-benar merampas mimpinya. Jenis tidur yang paling terkait dengan pembelajaran, konsolidasi memori, dan proses emosional. Tetapi bukan hanya anak saya saja yang kurang tidur. Kurang tidur di kalangan remaja Amerika adalah epidemi. Hanya sekitar 1 dari 10 yang mendapatkan 8-10 jam tidur per malam. Direkomendasikan oleh dokter anak dan ilmuwan. Sekarang, jika berpikir untuk diri sendiri, kami baik-baik saja, anakku mendapatkan 8 jam. Ingat, 8 jam adalah rekomendasi minimum. Kamu tentu lulus. 8 jam seperti mendapat nilai C di rapotmu. Ada banyak faktor yang menyebabkan epidemi ini. Tapi faktor utama yang mencegah remaja mendapatkan tidur yang mereka butuhkan sebenarnya adalah masalah kebijakan publik, bukan hormon, kehidupan sosial, atau Snapchat. Di seluruh negeri, banyak sekolah mulai sekitar pukul 7.30 pagi atau lebih awal. Terlepas dari kenyataan bahwa organisasi medis besar merekomendasikan agar sekolah menengah dan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dimulai tidak lebih awal dari pukul 8.30 pagi. Ini dimulai lebih awal kebijakan memiliki efek langsung pada seberapa banyak atau seberapa sedikit tidur remaja Amerika. Mereka juga mengadu remaja dan orang tua mereka dalam pertarungan fundamental yang tidak dapat dimenangkan melawan tubuh mereka sendiri. Sekitar masa puber, remaja mengalami keterlambatan dalam jam biologisnya, yang menentukan kapan kita merasa paling terjaga dan kapan kita merasa paling mengantuk. Ini sebagian didorong oleh pergeseran pelepasan hormon melatonin. Tubuh remaja menunggu untuk mulai melepaskan melatonin sampai sekitar jam 11 siang.
yang 2 jam lebih lambat dari apa yang kita lihat pada orang dewasa atau anak-anak yang lebih muda. Yang 2 jam lebih lambat dari apa yang kita lihat pada orang dewasa atau anak-anak yang lebih muda. Ini berarti bahwa membangunkan seorang remaja pada pukul 6 pagi adalah setara secara biologis. Membangunkan orang dewasa pada pukul 4 pagi, pada hari-hari malam ketika saya harus bangun jam 4 pagi, saya mudah tersinggung secara fungsional. Saya zombie, secara fungsional tidak berguna. Saya tidak bisa berpikir jernih, saya mudah tersinggung, dan saya mungkin tidak bisa mengendarai mobil. Tapi inilah yang dirasakan oleh remaja Amerika setiap hari di sekolah. Faktanya, banyak dari yang harus kita katakan, karakteristik tidak menyenangkan yang dianggap sebagai remaja kemungkinan lekas marah, kemalasan, depresi, bisa menjadi produk dari kurang tidur kronis. Bagi banyak remaja yang berjuang melawan kronis kurang tidur, strategi mereka untuk mengimbanginya adalah mengkonsumsi kafein dengan jumlah yang besar dalam bentuk penty-profusion atau minuman, energi, dan suntikan. Jadi intinya, kita memiliki seluruh populasi remaja yang mencoba tetapi gagal. Pendukung waktu mulai ramah tidur mengetahui bahwa masa remaja adalah periode perkembangan otak yang dramatis, khususnya di bagian otak yang bertanggung jawab atas proses berpikir tingkat tinggi tersebut, termasuk penalaran, pemecahan masalah, dan penilaian yang baik. Dengan kata lain, mereka adalah jenis aktivitas otak yang bertanggung jawab untuk mengekang perilaku impulsif yang sering beresiko, yang merupakan ciri khas remaja dan yang sangat menakutkan bagi kita, orang tua remaja. Mereka itu seperti kita semua. Kita remaja tidak mendapatkan tidur yang mereka butuhkan, otak, tubuh, dan perilaku mereka menderita dengan efek langsung dan permanen. Mereka tidak berkonsentrasi, perhatian mereka menurun, dan banyak yang bahkan menunjukkan tanda-tanda perilaku yang meniru ADHD atau gangguan pemusatan perhatian. Tetapi konsekuensi dari kurang tidur remaja jauh melampaui kelas. Sayangnya, berkontribusi pada banyak masalah kesehatan mental yang meroket selama masa remaja, termasuk penggunaan zat, depresi, dan bunuh diri. Dalam penelitian kami, remaja di Los Angeles University School, kami menemukan bahwa dengan masalah tidur, 55% lebih mungkin menggunakan alkohol dalam sebulan terakhir. Dalam penelitian lain, mungkin lebih dari 30.000 siswa sekolah menengah, mereka menemukan bahwa untuk setiap jam tidur yang hilang, ada peningkatan 38% dalam perasaan sedih atau putus asa. Dan peningkatan 58% dalam upaya bunuh diri remaja. Dan jika itu tidak cukup, remaja yang melewatkan waktu tidur berada pada peningkatan resiko untuk menjadi tuan rumah masalah kesehatan fisik yang mengganggu negara kita, termasuk penyakit jantung, obesitas, dan diabetes. Kemudian ada resiko menempatkan remaja yang kurang tidur dengan SIM yang baru dicetak di belakang kemudi. Penelitian telah menunjukkan bahwa mendapatkan 5 jam atau kurang tidur per malam setara dengan mengemudi dengan kandungan alkohol dalam darah di atas batas legal. Penganjur waktu mulai ramah tidur, dan peneliti di bidang ini telah menghasilkan sains yang luar biasa.
menunjukkan manfaat luar biasa dari waktu mulai yang lebih lambat. Temuannya tegas, dan sebagai ilmuwan tidur, saya jarang berbicara dengan itu pasti. Remaja dari distrik dengan mulai lebih lambat mendapatkan lebih banyak tidur. Kepada para penentang yang mungkin berpikir bahwa jika sekolah mulai lebih lambat, remaja hanya akan begadang, kenyataannya adalah waktu tidur mereka tetap sama, tetapi bangun mereka diperpanjang, menghasilkan lebih banyak tidur. Mereka cenderung muncul di sekolah. Ketidakhadiran sekolah turun 25% di satu distrik. Dan mereka cenderung tidak putus sekolah. Tidak mengejutkan, mereka berprestasi lebih baik secara akademis. Jadi ini memiliki implikasi nyata untuk mengurangi kesenjangan prestasi. Nilai tes standar dalam matematika dan membaca naik 2-3 poin presentasi. Itu sama kuatnya dengan mengurangi ukuran kelas dengan sepertiga siswa yang lebih sedikit. Atau mengganti guru yang biasa-biasa saja dan bahkan keluarga mereka lebih bahagia. Maksudku, siapa yang tidak akan menikmati sedikit lebih banyak kesenangan remaja kita dari kerewelan yang berkurang? Pengurangan 70% di kabupaten mengingat manfaat luar biasa ini, Anda mungkin berpikir, ya, ini tidak perlu dipikirkan, bukan? Jadi mengapa kita sebagai masyarakat gagal mengindahkan panggilan ini? Seringkali argumen memang menentang waktu mulai yang lebih lambat seperti ini. Mengapa kita harus menunda waktu mulai untuk remaja? Kita perlu menguatkan mereka agar mereka siap untuk tampil di dunia nyata. Tapi itu seperti mengatakan kepada orang tua dari 2 tahun lalu, jangan biarkan Johnny tidur siang, atau dia tidak akan siap untuk masuk ke taman kanak-kanak. Menunda waktu mulai juga menghadirkan banyak tantangan logistik, tidak hanya untuk siswa dan keluarga mereka, tetapi untuk masyarakat secara keseluruhan. Memperbarui rute bus, menaikkan biaya transportasi, dampak pada olahraga, perawatan sebelum dan sepulang sekolah. Ini adalah kekhawatiran yang sama yang muncul di distrik demi distrik. Kali lagi negara sebagai waktu mulai sekolah yang diperdebatkan. Dan itu adalah masalah yang sah. Tetapi ini adalah masalah yang harus kita selesaikan. Itu bukan alasan yang sah untuk jatuh melakukan hal yang benar untuk anak-anak kita, yaitu untuk memulai sekolah menengah pertama dan menengah atas tidak lebih dari jam 8.30 pagi, dan di distrik-distrik di seluruh negeri, besar kecil yang kita membuat perubahan ini. Mereka menemukan bahwa kekuatan ini sering tidak berdasar dan jauh melebihi manfaat luar biasa bagi siswa kesehatan dan kinerja, dan keselamatan publik kita bersama. Jadi besok pagi, kapan kebetulan kita bisa mengatur jam kita kembali, dan kamu mendapatkan jam tidur ekstra yang lebih enak, dan hari itu terasa sedikit lebih lama, dan sedikit lebih penuh harapan. Pikirkan tentang kekuatan luar biasa dari tidur, dan pikirkan hadiah apa yang akan diberikan bagi anak-anak kita yang dapat tidur, yang dapat bangun secara alami, selaras dengan biologinya sendiri. Terima kasih, dan mimpi indah. Okay, that's all from me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.